London, Inggris. Di sepanjang Great Russell Street, Anda dapat menuju ke British Museum, museum terbesar di dunia. Perjalanan kita akan dimulai dari sini, membawa Anda menjelajahi sejarah, peradaban, seni dan budaya manusia. Koleksi yang berjumlah lebih dari 8 juta item, meliputi peradaban pertama umat manusia dari Mesopotamia hingga Mesir kuno, Yunani kuno dan Romawi kuno, dan tentu saja Tiongkok kuno. Maka ketiga akan membawa Anda lebih dekat menyaksikan sejarah yang panjang dan merasakan kehangatan serta inspirasi dari peninggalan budaya kuno di belahan dunia. Museum Inggris London, Makam Kerajaan Ur. Bangsa Mesopotamia adalah salah satu peradaban yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Seperti halnya orang Tionghoa kuno, setelah meninggal juga harus seperti semasa hidup. Pemahaman mereka tentang agama telah berkembang hingga ketika tokoh-tokoh penting di suatu negara dimakamkan. Harta benda dan makanan atau barang-barang kesukaan mereka akan dikuburkan bersama, karena mereka percaya semua itu akan digunakan di kehidupan selanjutnya. Tradisi pemakaman ini paling awal ditemukan oleh seorang arkeolog Inggris, Leonard Woolley. Pada 22 September 1922, Woolley berangkat dari Inggris ke Basra di Irak Selatan dan mulai menggali situs kota kuno Ur. Penemuan arkeologi besar pertamanya adalah di situs Samsat dan Karkemis di perbatasan antara Turki dan Suriah. Di sini Woolley dan asistennya menggali banyak peninggalan budaya, termasuk prasasti dari Antioquia, sebuah kota tua yang terletak di sisi timur sungai Orontes, terletak di tempat kota modern di Antakya, Turki. Prasasti ini sekarang disimpan di ruang pameran British Museum London. Pada tahun 1923, Woolley dan rekan-rekannya menemukan situs kota Ur dari 5000 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi yang berusia lebih dari 7000 tahun dan mulai melakukan penggalian. Sekarang situs ini adalah tempat yang disebut Tel Pul Mukayyar oleh sejarawan. Selama masa ini, Ur adalah ibu kota kerajaan yang membenteng dari Mesopotamia Selatan. Meskipun perubahan aliran sungai Efrat dan rute perdagangan menyebabkan situs tersebut tidak digunakan lagi, namun selama Kekaisaran Babilonia baru, penguasa kala itu terus melakukan pembangunan dan membangun kembali Ur dari 626 sebelum Masehi hingga 539 sebelum Masehi. Setelah beberapa bulan penelusuran, Woolley dan timnya menemukan 2 parit besar. Di parit A, tim menemukan benda-benda yang terbuat dari emas dan batu permata. Saat itu, tim Woolley tidak memiliki cukup pengalaman dan peralatan yang memadai, khawatir akan merusak barang-barang pemakaman. Jadi mereka baru melakukan penggalian pada tahun 1926. Belakangan mereka menggali 2 parit baru di dekat parit A. Namun tidak ditemukan sesuatu apapun di salah satu parit, sampai parit lainnya digali. Mereka baru menemukan makam. Selain jenazah, di sampingnya terdapat pot batu dan porselen, sisir, senjata pemakaman dan beberapa perhiasan emas. Sampai pada akhir tahun 1927, Woolley dan timnya akhirnya menemukan lebih dari 900 makam di situs kota Ur. 4 di antaranya sangat jauh berbeda dengan makam lainnya. Makam lainnya hanya berupa lubang sederhana, sementara keempat makam ini terbuat dari batu, batu bata serta beberapa pondok kecil. Salah satu makam yang ditemukan terawat dengan baik itu adalah makam seorang wanita bernama Ratu Puadi, yang namanya terukir di aksesori benda-benda yang ikut dimakamkan bersama. Saat itu, banyak jenazah di seluruh makam tersebut dikelilingi oleh gemerlap harta karun. Dapat dikatakan, penemuan tersebut mengubah pandangan masyarakat terhadap arkeologi dan budaya Mesopotamia. Dalam 6 tahun berikutnya, Woolley dan timnya terus melakukan penggalian, dan total 1.850 makam ditemukan. 17 di antaranya adalah makam kerajaan. Di Hal 56 British Museum menyimpan banyak aksesori pemakaman yang ditemukan Woolley dan timnya di makam situs kerajaan Ur di Irak Selatan. Aksesoris ini menunjukkan kemakmuran perekonomian Mesopotamia, sekaligus mencerminkan tingginya perkembangan pertanian,
tulisan, dan teknologi. Domba jantan yang dipamerkan itu adalah salah satu penemuan terbesar peradaban Mesopotamia awal dan merupakan salah satu dari sepasang domba jantan yang dibuat antara 2600 sebelum Masehi dan 2400 sebelum Masehi. Woolley menemukan 2 ekor domba jantan yang saling berdekatan di Great Dead Pit atau lubang kematian, dikelilingi oleh kerangka anggota keluarga kerajaan. Lubang kematian yang besar ini juga merupakan salah satu dari 17 makam kerajaan yang digali. Woolley menamainya Ram-in-a-Tiket, menyiratkan kisah Abraham dalam kitab Kejadian halaman 22 ayat 13 dari Perjanjian Lama. Kisah ini tentang Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya, Ishak. Tuhan menguji Abraham dengan memintanya untuk mempersembahkan putranya sebagai korban di Moria. Abraham menyetujui perintah ini tanpa membantah. Cerita berakhir dengan seorang malaikat yang menghentikan Abraham pada detik-detik terakhir dan menyediakan seekor domba jantan yang ditangkap di semak-semak terdekat untuk dikorbankan. Banyak pakar Alkitab berpendapat bahwa asal mula cerita ini adalah kenangan akan era ketika pengorbanan manusia dihapuskan dan digantikan dengan pengorbanan hewan. Tinggi dari patung domba ini sekitar 40 cm, terbuat dari berbagai material komposit. Pohon yang berbunga dan kaki domba terbuat dari daun emas, telinga dan alloy atau bahan logam campuran. Sementara tanduk, mata, dan bahu terbuat dari lazurit atau lapis lazuli. Menurut ahli sejarah, patung itu digunakan untuk keperluan dekoratif, melambangkan kesuburan tanah pada saat itu. Dan benda tak dikenal lainnya yang disebut standar Ur adalah kotak kayu berbentuk trapesium yang menggabungkan lapis lazuli, cangkang, dan batu kapur merah ke dalam penggambaran berbagai figur di permukaannya. Menurut sejarawan, itu hanyalah alat musik yang mirip dengan kotak musik. Keempat sisinya dihiasi pemandangan pola mozaik yang terbuat dari kerang, batu kapur merah, dan lapis lazuli. Ketika ditemukan, sebagian besar material telah rusak dan 2 panel utama terjepit karena bobot tanah. Standar Ur memiliki 2 panel depan dan belakang. Satu sisi melambangkan perang dan sisi lainnya melambangkan perdamaian. Ada 3 tingkat gambar di setiap sisi. Di bagian paling bawah tampak terlihat barisan prajurit dan kemenangan mereka dalam perang. Kereta perang yang ditumpangi ditarik oleh 4 keledai yang melambangkan awal perang. Musuh yang berbaring di bawah kereta kedua menandakan kemenangan perang. Bagian tengah menunjukkan barisan prajurit yang kembali dalam memenangkan perang. Ada yang memakai zirah atau pakaian atau lapisan pelindung. Ada yang memakai jubah. Ada yang sedang bertarung dengan musuh dengan tombak pendek dan prajurit yang mengawal tawanan perang. Tingkat teratas adalah penguasa tertinggi Ur, sementara tokoh utama di bagian tengah adalah Raja Ur. Dari tangannya tampak memegang tombak, sedang menginspeksi tawanan perang ditemani oleh prajurit bersenjata lengkap. Sedangkan ukiran lainnya menggambarkan suasana perjamuan. Bagian paling atas adalah raja dan para pejabat yang sedang berpesta pora, dan 2 bagian bawahnya menggambarkan orang-orang sedang menggiring sapi dan domba serta mengangkut barang-barang rampasan perang. Lira, semacam alat musik dawai Ur, merupakan peninggalan menakjubkan lainnya yang ditemukan di makam. Salah satu dari 2 kecapi perak yang ditemukan di Great Dead Pit. Kayu pada alat musik lira telah lapuk saat digali, tetapi bentuk aslinya masih terawat utuh oleh lapisan perak. Sejauh ini alat musik lira ini telah diperbaiki 2 kali, masing-masing pada tahun 1949 dan tahun 1969 oleh Woolley, dengan penambahan benang nilon untuk memulihkan bentuk aslinya. Di bagian bawah sapi jantan adalah karya seni yang melambangkan 2 ekor domba jantan yang sedang mencari makan di dahan tinggi, dan di bagian bawahnya lagi adalah singa pemburu. Penggambaran serupa juga banyak ditemukan di artefak Sumeria. Ada satu pameran yang sangat menarik di ruang pameran ini, yakni The Royal Game of Ur,
Ini adalah salah satu permainan papan catur tertua di dunia. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali pada sekitar 3000 sebelum Masehi dan menjadi terkenal setelah ditemukan di dalam makam kerajaan Ur oleh Wuli. Permainan papan catur semacam ini sangat populer di Timur Tengah di masa lalu karena hanya 5 permainan papan catur semacam itu ditemukan di Mesopotamia. Tetapi sejak itu, para arkeolog semakin banyak menemukan permainan papan catur ini, terutama di Iran, Suriah, Mesir, Lebanon, Sri Lanka, Siprus, dan Kreta. Papan catur ini terutama terbuat dari cangkang kerang, limson merah, dan lapis lazuli. Aturan mainnya ditulis di papan tulis berhuruf paku oleh astronom Babilonia pada tahun 177 sebelum Masehi. Setelah memecahkan tulisan paku, peneliti Museum Dr. Irving Finkel menjelaskan aturan main dari The Royal Game of Ur. Permainan ini dimainkan 2 orang. Untuk memenangkan permainan ini, pemain harus memindahkan pitaknya dari satu ujung papan ke ujung lainnya. Pola persegi di tengah digunakan untuk ramalan, seperti prediksi bahwa Anda akan menemukan teman atau akan menjadi kuat seperti singa. Semua ini dicatat pada versi tulisan paku yang tergali. Wuli menemukan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di makam Ratu Puabi. Ratu ini juga dijuluki Suwaban, yang dianggap memiliki posisi yang sangat penting di kota Ur. Segel silinder yang terkubur bersamanya menunjukkan bahwa ia pernah dianugerahi gelar Nin, atau Erewes, atau Ratu. Karena suaminya tidak disinggung pada segel silinder, diyakini bahwa Ratu Puabi memiliki dominasi independen pada dinasti pertama Ur dari 2600 sebelum Masehi hingga 2500 sebelum Masehi, dan dia juga tokoh penting di antara orang-orang penting Sumeria. Di antara banyak cincin emas, gelang, dan ikat pinggang emas yang ditemukan di makamnya, dekorasi yang paling terkenal adalah hiasan kepala emas yang indah yang terbuat dari daun emas, cincin, dan kepingan emas. Kita juga dapat melihat bahwa hiasan kepala Ratu Puabi terdiri dari pola bunga, terutama pita dan daun emas. Dari pameran di museum yang disebutkan di atas, kita dapat melihat banyak karya seni di makam tersebut terbuat dari lapis lazuli, batu akik merah, dan cangkang kerang. Namun menurut penelitian tekstual, tidak satupun dari barang-barang ini yang berasal dari Mesopotamia. Lapis lazuli berasal dari Afghanistan, sedangkan batu akik berasal dari India, dan banyak cangkang kerang berasal dari pantai Mediterania. Arkeolog menyimpulkan bahwa ada jaringan perdagangan yang luas antara peradaban Mesopotamia dan peradaban negara lain yang berbeda, dan mereka sangat mungkin menggunakan Mesopotamia sebagai titik pertukaran dan transaksi. Hingga saat ini British Museum terus memperbanyak koleksinya dari Timur Tengah, meskipun koleksi di luar Timur Tengah, seperti Asia Barat dan Iran, terus mengejar ketertinggalan sejak akhir abad ke-19. Namun penemuan makam kerajaan Ur di Mesopotamia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang asal-muasal peradaban di Timur Tengah. Jadi British Museum itu layak untuk dikunjungi. Nah pemirsa, cukup sekian.